Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Mela Agreta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja sekresi insulin. Gejala yang dikeluhkan pada penderita diabetes mellitus yaitu polidipsia, poliuria, polifagia, dan penurunan berat badan serta kesemutan. Etiologi dari diabetes mellitus itu yang pertama faktor genetik, faktor imunologi, dan faktor lingkungan. Faktor resiko yang berhubungan dengan proses terjadinya diabetes mellitus diantaranya adalah yang pertama usia. Resistensi insulin cenderung meningkat pada usia di atas 65 tahun. Yang kedua obesitas, yang ketiga riwayat keluarga, dan yang keempat kelompok etnik. Selanjutnya klasifikasi. Klasifikasi diabetes mellitus itu ada dua tipe, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 ini umumnya menyerang anak-anak hingga remaja. Penderita diabetes mellitus dengan tipe 1 ini tergantung pada insulin dari luar. Untuk kelangsungan hidupnya, penderita tipe ini harus mendapatkan suntikan hormon insulin secara rutin dan terjadwal. Diabetes mellitus tipe ini seringnya muncul secara mendadak dengan gejala tiba-tiba merasa sering haus dan sering buang air kecil, serta berat badan menurun secara drastis dan tubuh terasa lemah. Jika insulin tidak segera diberikan pada penderita, maka penderita bisa tidak sadarkan diri dan terjadi koma, yaitu koma diabetik. Selanjutnya manifestasi klinis. Manifestasi klinis penyakit diabetes mellitus yaitu yang pertama poliuria, yaitu kekurangan insulin untuk mengangkut glukosa melalui membran dalam sel menyebabkan hiperglikemia sehingga serum plasma mengangkat atau hiperosmolarity menyebabkan cairan intrasel berdifusi ke dalam sirkulasi atau cairan intravaskuler. Aliran darah ke ginjal meningkat sebagai akibat dari hiperosmolaritas dan akibatnya akan terjadi diuresis osmotik yaitu poliuria. Selanjutnya polidipsia, yaitu akibat meningkatnya difusi cairan dari intrasel ke dalam vaskuler menyebabkan penurunan volume intrasel sehingga efeknya adalah dehidrasi sel. Akibat dari dehidrasi sel mulut menjadi kering dan sensor haus teraktivitas menyebabkan seorang haus secara terus-menerus. Dan selanjutnya polifagia. Karena glukosa tidak dapat masuk ke sel akibat dari menurunnya kadar insulin, maka produksi energi menurun. Penurunan energi akan menstimulasi rasa lapar, maka reaksi yang terjadi adalah seorang akan lebih banyak makan. Selanjutnya penurunan berat badan. Karena glukosa tidak dapat ditransfer ke dalam sel, maka sel kekurangan cairan dan tidak mampu mengadakan metabolisme. Akibat dari itu, maka sel akan menciut sehingga seluruh jaringan, terutama otot, mengalami atrofi atau penurunan secara otomatis. Selanjutnya malaise atau kelemahan, dan yang terakhir kesemutan, lemas, dan mata menjadi kabur. Selanjutnya patofisiologi diabetes mellitus.
terdapat dua masalah utama pada diabetes mellitus, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya insulin akan berkaitan pada reseptor khusus dan meskipun kadar insulin tinggi dalam darah, tetap saja glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel sehingga akan kekurangan glukosa. Mekanisme inilah yang dikatakan sebagai resistensi insulin. Untuk mengatasi resistensi insulin dan mencegah terbentuknya glukosa dalam darah yang berlebihan, maka harus terdapat peningkatan jumlah insulin yang disekresikan. Namun demikian, jika sel-sel beta tidak mampu mengimbanginya, maka kadar glukosa akan meningkat dan terjadilah diabetes mellitus. Meskipun terjadi gangguan sekresi insulin yang merupakan ciri khas diabetes mellitus, namun masih terdapat insulin dengan jumlah yang adekuat untuk mencegah pemecahan lemak dan produksi badan keton yang menyertainya. Karena itu, ketoasidosis diabetik tidak terjadi pada diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada diabetes mellitus meliputi 4 hal, yaitu yang pertama postprandial, dilakukan 2 jam setelah makan atau setelah minum. Yang kedua, hemoglobin glikosilat adalah sebuah pengukuran untuk menilai kadar gula darah selama 140 hari terakhir. Dan yang ketiga, tes toleransi glukosa sel. Setelah berpuasa semalaman, kemudian pasien diberi air dengan 75 gram gula dan akan diuji selama 24 jam. Angka gula darah yang normal 2 jam setelah meminum cairan tersebut harus kurang dari 140 mg per dl. Yang terakhir, tes glukosa darah dengan finger stick, yaitu jari ditusuk dengan sebuah jarum. Sampel darah diletakkan pada sebuah strip yang dimasukkan ke dalam celah pada mesin glukometer. Pemeriksaan ini digunakan hanya untuk memantau kadar glukosa yang dapat dilakukan di rumah. Selanjutnya, penata laksanaan diabetes mellitus jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit dan diperlukan kerjasama semua pihak di tingkat pelayanan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan berbagai usaha dan akan diuraikan sebagai berikut, yaitu tujuan utama terapi diabetes mellitus adalah mencoba menormalkan aktivitas insulin dan kadar glukosa dalam darah, upaya untuk mengurangi terjadinya komplikasi vaskular serta neuropatik. Ada 5 komponen dalam pelaksanaan diabetes, yaitu diet, latihan, pemantauan, dan terapi, serta pendidikan atau penyuluhan. Pada penyandang diabetes mellitus yang obesitas, latihan dan penata laksanaan diet akan memperbaiki metabolisme glukosa serta meningkatkan menghilangkan lemak tubuh. Selanjutnya, konsep keperawatan diabetes mellitus. Yang pertama, dilakukan pengkajian, yaitu identitas klien dan riwayat kesehatan sekarang. Apakah ada gatal pada kulit disertai luka yang tidak kunjung sembuh? Apakah klien merasa kesumutan? Apakah klien mengalami penurunan berat badan dan meningkatnya nafsu makan serta haus, banyak kencing dan menurunnya ketajaman penglihatan? Selanjutnya, riwayat kesehatan dahulu. Kita mengkaji apakah klien mempunyai riwayat penyakit masa lalu, misalnya seperti hipertensi atau ISK, dan
penyakit pankreas. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang. Yang kita lakukan adalah memeriksa kadar glukosa darah. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik kita melihat aktivitas atau istirahat klien. Apakah klien merasa lemah, susah bergerak atau susah berjalan? Apakah klien mengalami kram otot atau tonus otot menurun? Dan pada sirkulasi kita memeriksa adanya riwayat hipertensi, kesumutan pada ekstremitas dan takikardi, perubahan tekanan darah, hipertensi dan nadi menurun atau meningkat. Selanjutnya kita memeriksa pada abdomen. Apakah klien merasakan nyeri pada abdomen? Apakah terjadi distensi abdomen? Dan yang pemeriksaan pada eliminasi. Apakah terjadi penurunan frekuensi urin, oliguria, anuria, atau abdomen kembung dan konstipasi. Selanjutnya diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan saya angkat menurut SDKI. Yang pertama itu ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Yang ketiga, resiko infeksi berhubungan dengan penyakit kronis yaitu diabetes mellitus. Yang keempat, gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan pigmentasi. Yang kelima, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Intervensi keperawatan yang dilakukan pada ketidakstabilan kadar glukosa darah. Yang pertama itu ada identifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemia. Yang kedua, monitor kadar glukosa darah. Yang keempat, monitor tanda dan gejala hiperglikemia, misalnya seperti poliuria, polidipsia, polifagia, kelemahan, malaise, serta pandangan kabur. Intervensi keempat, monitor intake dan output cairan. Dan yang kelima, konsultasi dengan medis jika tanda dan gejala hiperglikemia tetap ada atau memburuk. Intervensi keenam, anjurkan menghindari olahraga saat kadar glukosa darah lebih dari 250 mg per dl. Dan yang ketujuh, kolaborasi pemberian insulin. Selanjutnya, intervensi nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Itu yang pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi dan kualitas nyeri, serta skala nyeri. Yang kedua, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Yang ketiga, berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Misalnya terapi musik, aromaterapi, teknik imajinasi, atau kompres hangat. Intervensi yang keempat, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, misalnya suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Intervensi yang kelima, fasilitasi istirahat dan tidur. Dan yang keenam, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Dan yang ketujuh, kolaborasi pemberian analgetik. Selanjutnya, intervensi resiko infeksi berhubungan dengan penyakit kronis, yaitu diabetes mellitus. Intervensi yang pertama, monitor tanda dan gejala infeksi. Berikan perawatan kulit pada area edema. Yang ketiga, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Yang keempat, pertahankan teknik steril pada pasien berisiko tinggi resiko infeksi. Yang kelima, jelaskan tanda dan gejala infeksi. Dan yang keenam, ajarkan cara memeriksa luka atau luka operasi.
Dan yang ketujuh, kolaborasi pemberian imunisasi jika perlu. Selanjutnya, intervensi untuk diagnosa gangguan mobilitas fisik. Gangguan integritas kulit. Yang pertama, monitor karakteristik luka, monitor tanda-tanda infeksi, bersihkan dengan cairan NaCl atau pembersih non-toksik. Yang keempat, bersihkan jaringan nekrotik. Dan kelima, pertahankan steril saat melakukan perawatan luka. Yang keenam, jelaskan tanda dan gejala infeksi. Yang ketujuh, ajarkan prosedur perawatan kaki secara mandiri. Dan yang kedelapan, kolaborasi pemberian antibiotik. Selanjutnya, intervensi untuk gangguan mobilitas fisik. Yang pertama, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Yang kedua, identifikasi toleransi fisik saat melakukan pergerakan. Yang ketiga, fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, misalnya pagar tempat tidur. Dan yang keempat, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Kelima, jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi. Yang keenam, ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan, misalnya duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi. Selanjutnya, implementasi keperawatan. Implementasi merupakan tahap ketika perawat mengaplikasikan rencana asuhan keperawatan ke dalam bentuk intervensi keperawatan guna membantu pasien mencapai tujuan yang diharapkan. Setelah implementasi dilakukan, maka yang dilakukan selanjutnya itu evaluasi hasil. Evaluasi adalah tahap akhir dari proses keperawatan yang merupakan perbandingan yang sistematis dan terencana antara hasil akhir yang tercapai dan tujuan atau kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.